Oke, seperti biasa, di sini kita langsung saja ke cara pembuatan kue kacangnya. Di sini saya ada minyak sayur atau minyak goreng. Langsung dituangkan saja. Seterusnya akan saya masukkan tepung gula. Dan ini akan saya whisk supaya menyatu gula dengan minyak gorengnya ya. Seperti ini saja, ini sudah cukup, tidak perlu sampai gulanya itu larut, yang penting menyatu dengan minyaknya seperti ini. Yang saya sarankan gunakan gula halus atau tepung gula ya. Setelah itu saya akan tambahkan kuning telur. Ini tidak gunakan kuning telur juga nggak apa-apa, tapi di resep saya akan gunakan 1 buah kuning telur. Menurut saya ditambahkan kuning telur ini rasanya akan lebih enak dan lebih gurih seperti itu ya. Kita aduk kembali. Kemudian selanjutnya akan saya tambahkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus susu bubuk saset, lanjut garam dan vanili. Aduk kembali. Ini tadi untuk penambahan garam dan vanilinya boleh disamakan aja masuknya dengan minyak tadi ya. Tidak perlu ikut seperti saya. Yang penting takaran banyaknya bahan itu sama ya. Sudah seperti ini. Lanjut kita akan masukkan kacang tanah yang sudah saya sangrai dan saya haluskan. Kita aduk kembali. Ini akan kita ratakan sampai benar-benar rata. Maaf berisik, suara anak-anak sedang main. Sudah seperti ini, sudah tercampur semua bahan-bahannya tadi. Selanjutnya kita akan masukkan terigunya. Ini tepung terigu. Ini lagi-lagi saya gunakan tepung terigu yang telah saya sangrai ya, seperti itu. Kita tambahkan semua tepung terigunya, masukkan. Kita aduk kembali. Jika susah menggunakan spatula, boleh digunakan tangan untuk mengaduknya, untuk ngulennya. Ini saya akan lanjutkan dengan tangan. Pastikan tangan sudah kita cuci bersih.
Kira-kira adonannya seperti ini. Ini sudah bisa kita cetak. Ini untuk adonannya. Jika bunda-bunda merasa masih kurang minyak, boleh masih ditambahkan minyak lagi sedikit ya. Karena beda tepung akan beda juga hasil akhirnya, seperti itu ya. Tadi kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah siapkan plastik. Saya akan pindahkan adonannya. Ini jika bunda-bunda ingin dicetak, terserah. Kalau saya tidak saya cetak. Ini akan langsung saya potong-potong. Ini akan saya giling menggunakan rolling pin seperti ini. Ini saya giling. Kita giling sampai ketebalan atau ketipisan yang diinginkan, seperti itu ya. Cukup saya seperti ini saja. Ini akan saya potong-potong. Jika ingin menggunakan cetakan, silahkan. Kacang kue. Iya, tunggu dulu. Kacang kue. Iya sayang. Nggak suka kacang kue. Suka nggak kacang kue? Kita potong. Kita potong kacang kuenya. Sesuaikan saja dengan selera. Ayo kita potongnya. Apa nih? Saya lebih cepat seperti ini. Jadi saya lebih suka seperti ini ketimbang dicetak-cetak. Tapi itu terserah saja ya. Untuk ukurannya itu juga terserah. Ukurannya seberapa besar. Nah, setelah seperti ini akan saya pindahkan ke loyang menggunakan spatula. Ini akan ditata di loyang. Tengoknya aja. Ya, ditata seperti ini. Lakukan seterusnya hingga adonan tersebut habis ya. Habis. Loyang tersebut sudah kita olesin margarin. Enggak suka. Ya, tunggu selesai ya. Udah kan mama buatnya. Belum sayang. Tadi nggak mau kacang kue. Iya, tunggu matang ya. Nggak mau tapang. Nggak pakai kue. Ini dia adonan tadi yang telah saya bentuk dan saya potong-potong. Ini akan siap kita panggang. Dan tadi saya lupa ingatkan, di adonan itu jika adonan terasa lembek atau terlalu lembek, boleh ditambahkan lagi tepung sedikit. Dan demikian sebaliknya, jika adonannya itu terasa masih agak keras, boleh ditambahkan sedikit lagi minyak goreng, seperti itu ya. Dan jangan lupa kita panaskan terlebih dahulu oven. Saya gunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat. Itu sudah cukup menurut saya. Tetapi boleh dikenali saja ovennya masing-masing ya. Untuk tingkat kematangannya nanti akan kita sesuaikan saja.
Kita langsung saja kita masukkan kuenya setelah ovennya sudah kita panaskan dan terasa panas. Ini saya simpan di rak tengah cenderung bawah, dan adonannya tidak langsung saya olesi dulu. Lalu setelah matang nanti baru akan saya olesi. Ini akan saya panggang hingga benar-benar matang dulu ya. Tadi saya lupa, sekalian saya masukkan adonannya di rak atas. Nanti akan kita tukar posisinya. Ini kita panggang terusnya hingga matang ya. Ini setelah saya panggang 15 menit pertama, ini akan saya tukar posisinya. Yang atas akan turun di bawah, dan yang bawah akan ke rak yang atas, seperti itu ya. Akan saya panggang kembali hingga benar-benar matang. Ini setelah saya panggang lagi tadi selama 15 menit, ini boleh saya keluarkan. Tapi ini tidak harus ikut waktu pemanggangan saya ya, sesuaikan saja dengan oven dan kenali oven masing-masing ya. Saya keluarkan dan akan saya dinginkan terlebih dahulu. Tunggu ya sayang. Dan kita masukkan kembali. Panggang seperti awalnya tadi hingga matang juga, seperti itu sama ya. Dan ini dia hasil selesai saya panggang, telah saya keluarkan dari oven. Ini akan saya diamkan terlebih dahulu supaya agak dingin, nanti baru akan saya olesi dengan kuning telur, seperti itu ya. Untuk olesannya nanti saya gunakan 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur, dan secukupnya pewarna kuning telur atau kuning tua. Nah, setelah rata seperti ini sudah siap kita gunakan untuk olesan kuenya, seperti itu ya. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini sudah cukup dingin. Ini siap kita olesi, dan di sini juga saya punya wijen untuk taburan atasnya. Jika tidak ada wijen, cukup dengan kuning telur saja. Olesan ini aja juga sudah cukup. Mulai kita olesi. Aku pakai Apa dek? pakai ini. Ini kita olesi. Aku bakar ini. Nah, langsung ditaburi supaya kuning telurnya itu tidak langsung mengering dan menempel topping di atasnya, seperti itu ya, seperti ini. Nah, kenapa saya selalu oleskan setelah adonan kue matang itu? Karena jika kita oleskan dari awal kita memanggangnya itu, maka rawan topping atas ini akan gosong. Jadi dalamnya itu belum matang dan topping atasnya itu malah akan gosong terlebih dulu. Itu alasan saya seperti itu ya. Kita lakukan terus hingga ini selesai kita olesi dan kita taburi topping, seperti itu ya. Ya, setelah selesai kita kasih olesan dan diberi topping atau hiasan. Ini akan kita panggang sebentar saja sampai si kuning telurnya itu
benar-benar matang ya. Kita panggang kembali. Dengan suhu yang sama, api atas bawah 150 derajat. Ini cukup kita panggang 2 atau sampai 3 menit saja sampai kuning telurnya itu benar-benar matang. Dan supaya tahan untuk kita simpan dalam jangka waktu lama seperti itu ya. Kita panggang. Dan ini dia hasilnya. Setelah tadi selesai dipanggang dan saya tata di toples seperti ini hasilnya. Ini benar-benar cantik, lembut dan benar-benar lumer ya. Jadi memegangnya itu harus hati-hati. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Bunda.